Jadi di bulan Juni ini aku melihat tidak ada yang jelek gitu ya. Hanya saja kamu diminta untuk bisa menyeimbangkan waktu gitu ya, atau memilih sesuatu itu dengan tenang, tidak tergesa-gesa kayak gitu. Kalau di percintaan ya, bagi yang single aku merasakan mungkin kamu akan dihadapkan pada dua pilihan. Halo halo Taurus, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini aku mau tarot reading untuk bulan Juni. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Taurus. Silakan cek kecocokannya ya, karena tiap orang bisa saja berbeda. Dan ini juga timeless. Pagi, siang, sore, atau jam berapapun kamu nonton ya, silakan. Kita lihat ya, ada apa di bulan Juni untuk zodiak Taurus. Yang pertama ada si kitten. Oke, Taurus yang aku rasakan ya, ada Earth Queen juga. Di bulan Juni ini memang disarankan untuk banyak melakukan aktivitas yang menyenangkan, kayak gitu. Dan kalau dari keuangan aku lihat sih kondisinya oke. Ya, kamu perlu menyeimbangkan kapan waktu untuk beraktivitas yang mencari nafkah gitu ya, yang bekerja, dengan bermain atau bersantai kayak gitu. Karena di sini aku melihat di bulan Juni rata-rata memang zodiak itu akan seperti mendapat kesibukan yang di luar dari biasanya. Nah, bagi Taurus yang pertama nih ya, ini aku bacakan untuk yang terkait usaha di rumah ya. Kalau kamu itu punya usaha yang dilakukan dari rumah, kamu tetap harus bisa mencari waktu kapan kamu bekerja, kapan kamu rileks. Jadi, rileks itu bukan hanya istirahat, tidur, atau layah-layah di rumah gitu ya, tapi usahakan keluar rumah. Keluar rumah menghirup udara segar. Udara pantai ini bagus ya. Di bulan Juni ini disarankan untuk bisa mendapatkan udara dari laut kayak gitu. Kalau kamu belum bisa pergi ke sana, ya disarankan sih kamu itu untuk bisa banyak-banyak mencari oksigen dari alam kayak gitu ya. Karena aku melihat ada beberapa Taurus ini mungkin seperti kewalahan gitu ya. Jadi mungkin usahanya itu semakin maju. Di bulan Juni ini kelihatannya mulai banyak ya orderan. Nah, kalau kamu tidak pandai-pandai membagi waktu, maka kamu itu kayak benar-benar harus bekerja semuanya gitu ya, jungkir balik gitu ya. Istilahnya tuh ngurus pekerjaan rumah juga, ngurus pekerjaan yang menghasilkan ya. Dan juga bagaimana mengelola kesehatan kamu. Karena biar bagaimanapun kita ini manusia ya, bukan robot. Jadi harus mengambil waktu untuk beristirahat. Kemudian yang aku lihat juga, kalau kamu dihadapkan pada pilihan gitu ya, di sini sarannya adalah bagaimana kamu mengambil pilihan itu dengan tidak tergesa-gesa. Jadi benar-benar dipikirkan masak-masak. Kalau perlu berkonsultasi gitu ya. Kalau yang sudah punya pasangan, konsultasi dengan pasangan kamu. Yang aku lihat di sini konsultasilah dengan yang energi femininnya cukup besar. Atau juga orang yang sama-sama bergerak di bisnis yang seperti kamu jalani gitu ya. Mungkin apakah orang itu lebih senior, aku melihat seperti itu. Atau juga kalau kamu tergabung di organisasi, nah di situ carilah sosok yang keibuan, yang bisa memberikan arahan atau juga memberikan pandangan-pandangan sebelum kamu memilih sesuatu gitu ya, sebelum kamu mengambil keputusan. Kemudian bagi kamu yang sudah berkeluarga, nah ini untuk yang tadi usaha di rumah atau bekerja gitu ya, bekerja kantoran atau punya bisnis di luar, aku melihat di sini ada bagi yang sudah memiliki anak, itu perlu mengajak anaknya bermain ke alam. Ya, aku lihat seperti itu. Itu adalah salah satu cara untuk relaksasi. Selain itu, seperti akan bisa membantu kamu gitu ya.
Jadi dengan kebahagiaan anak kamu, maka rezeki itu akan terbuka. Pintu-pintu rezeki akan terbuka ketika anak kamu itu bahagia. Kayak gitu sih yang aku rasakan. Jadi di bulan Juni ini aku melihat tidak ada yang jelek gitu ya. Hanya saja kamu diminta untuk bisa menyeimbangkan waktu gitu ya, atau memilih sesuatu itu dengan tenang, tidak tergesa-gesa kayak gitu. Kalau di percintaan ya, bagi yang single aku merasakan mungkin kamu akan dihadapkan pada dua pilihan. Ketika kamu dihadapkan pada dua pilihan, di sini disarankan untuk memilih orang yang punya rasa tanggung jawab untuk rumah tangga gitu ya. Apakah itu laki-laki atau perempuan, intinya kamu harus mengetes dia punya rasa tanggung jawab nggak untuk hal-hal domestik, hal-hal yang dilakukan di rumah tangga. Jadi bukan hanya mencari nafkah ya, tapi mengurus rumah, mengurus anak nantinya, itu juga perlu dipertimbangkan, terlepas dia itu laki-laki atau perempuan. Yang aku lihat ya, Taurus ini berdealing atau mungkin punya kekasih atau punya gebetan dari water sign, atau juga kelihatannya gitu ya, kalau misalkan Taurus ini sedang tidak mencari cinta, nanti akan datang gitu ya. Mungkin 2 orang atau lebih, tapi aku lihat kemungkinan banyaknya itu 2 orang. Nah, 2 orang ini antara dari water sign atau earth sign. Nah, kedua orang ini kemungkinan akan membuat hati kamu berdebar-debar gitu ya. Jadi mungkin kamu akhirnya mau jatuh cinta lagi, atau yang tadinya sedang nggak mikirin cinta jadi kepikiran tentang cinta. Di sini sarannya adalah pilihlah dari 2 orang ini yang mana yang bertanggung jawab dalam hal domestik atau rumah tangga. Itu aja sih kuncinya untuk awal dulu gitu ya. Di awal itu sudah memikirkan hal itu. Kalau perlu tadi meminta saran dari yang sudah berpengalaman. Oke? Nah, sekarang aku mau tarik oracle advice untuk Taurus di bulan Juni. Ini hampir sama dengan Aries ya. Jadi intinya bulan Juni ini kemungkinan akan banyak kegiatan ya, banyak aktivitas dan kesibukan. Tapi sarannya adalah jangan lupa untuk bersenang-senang juga kayak gitu ya. Mengambil waktu untuk beristirahat. Jangan sampai kamu itu nantinya di akhir bulan menjadi sakit kayak gitu. Rilis. Ya. Ini berkaitan dengan banyaknya yang kamu handle gitu ya. Kalau kamu itu tadi ya overwhelmed, jadi sudah kewalahan karena punya bisnis di rumah, terus juga harus mengurus rumah, mengurus anak. Salah satu harus ada yang dirilis gitu. Jadi kalau misalkan kondisinya seperti itu, sebagai contoh kamu mungkin perlu menambah ART ya, asisten rumah tangga. Atau kalau kamu tidak mau punya asisten rumah tangga, mungkin anak kamu gitu ya, dalam 1 minggu itu ada waktu untuk bisa dititipkan, apakah ke kakek neneknya gitu ya, atau ke orang yang dipercaya, atau ada daycare gitu ya. Jadi kamu itu ada waktu untuk benar-benar fokus di satu hal, nggak juggling kesana kemari gitu ya, nggak kewalahan kayak gitu. Jadi selain itu, kalau misalkan itu sudah kamu lakukan tapi kamu masih terasa kewalahan juga, artinya kamu itu perlu merilis beban pikiran. Yang aku rasakan seperti itu. Kalau kamu belum bisa memutuskan sesuatu dalam waktu dekat, ya sudah gitu ya, ditunda aja dulu gitu ya. Jadi jangan terus di-juggling, jangan terus dipikirin, jangan terus ditimbang-timbang. Kalau perlu yang tadi ya, meminta saran dari orang yang lebih berpengalaman supaya kamu itu tidak terlalu kepenuhan gitu ya, mikirin ini, mikirin itu. Karena di sini yang aku lihat dari awal sampai ke pertengahan itu sudah oke. Tapi menjelang akhir mungkin kamu akan agak kewalahan sedikit. Oke, so demikian dulu reading untuk Taurus. Semoga membantu. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.